Ya boleh. Siapa? Nama gue Wesley James, biasa dipanggil Wesley sama temen gue. Lalu umur gue 2001, sekarang masih 18, 2 bulan lagi 19. Mantap gitu. 2 bulan lagi? Iya 2 bulan lagi pak. Jadi kita mau bahas tentang K-pop kan? Oh ya. Menurut lu K-pop apaan sih? K-pop apaan sih? Waduh. Itu apa? Oh iya berarti ya. Secara general ya gue ngomongnya ya. Yeah. K-pop sendiri itu singkatan dari Korean pop. Korean pop itu adalah genre musik yang ada di dunia ini. Salah satu genre musik. K-pop itu ya dari singkatannya K itu Korean pop itu pasti dari negara ginseng di sebelah sana gitu. Dari Korea iya yang pasti. Kan di Korea kan apakah standar K-pop itu harus boy band atau girl band gitu nggak? Standar ya. Kalau ngomongin standar K-pop, emang sih kalau ngomongin standar pasti standar K-pop itu iya girl band sama boy band itu dan itu udah pasti gitu. Tapi kalau kan ada tuh pasti penyanyi solo Iya. indie. Tapi kan kalau di secara yang gua tahu pop kan genre ya. Iya. Berarti kalau yang indie itu masuk K-pop nggak sih? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena emang udah dari situ aja kita udah jelas kayak itu tuh beda genre dari pop gitu. Tapi banyak sih orang di luar sana kayak ini K-pop, ini masih K-pop gitu. Tapi padahal itu enggak gitu. Ya dari musiknya aja kedengarannya itu udah beda gitu. Kenapa lu bisa suka sama K-pop? Kenapa ya? Kenapa coba Mat? Wah, tidak dong. Nah, ada. Sebenarnya kejadian ini tuh nggak sengaja sebenarnya. Iya. Nggak sengaja, sumpah demi apapun ini nggak sengaja. Iya. Jadi awalnya gini, waktu gue liburan dari SMP ke SMA liburan panjang dong. Iya nggak sih? 1 bulan 2 bulan nggak sih? Iya dan gue sendiri itu gue anak YouTube. Gue tuh dulu tuh suka banget nontonin video gaming. Dulu tuh masih boomingnya PewDiePie gila. Gue masih nontonin dia demi apapun. Gue ngikutin dia parah kan. Lalu sampai pada titik di fase dimana gue bosen. Wow. Nah, bosen. Gue bisa merasa bosen. Bosen. Gara-gara bosen. Kan video nih. Dulu tuh YouTube masih bentukannya sampai sekarang ya. Yang ini video di sini masih rekomen gitu kan. Ya. Rekomennya itu ada lagu K-pop dan gue kayak apa nih gitu baru nih. Gitu. Awalnya tuh begitu. Awalnya emang nggak sengaja banget. Kayak awalnya kayak ya udah baca tek ternyata klik itu mengubah hidup gua gitu. Satu klik mengubah hidup gua ya betul Pak. Kalau Panji mau mengubah hidup, Anda 1 klik mengubah hidup. Nah lanjut lagi, gua klik. Awalnya kan kayak apa nih? Jadi gua tuh klik video dari girl band Twice yang judulnya itu dan pertama kali itu lagunya menurut gue itu catchy banget sih. Jadi kayak ya gue jatuh ke dalam sana gitu, itu jurang paling dalam gitu. Iya. Awalnya tuh gue dengerin lagunya demi apapun gue kayak ngeliat cantik-cantiknya. Dulu tuh emang gue tuh nggak interest banget sama. Tapi makin lama lihat cantik. Iya itu dia. Gitu. Jadi gue kayak dengerin lagunya enak. Oke, udah lagunya enak. Dan yang kita tahu girl band itu kan kadang dia ngepromosiin di acara-acara musik. Ya, dan itu kayak sering banget gue cek-cekin satu-satu tuh. Dan sekarang terus udah apa lagunya dan lalu gue ke membernya gitu. Dari lagunya dulu baru ke cantik-cantiknya. Tapi banyak orang Indonesia loh ya kayak gitu yang tapi coba sebaliknya. Cantiknya dulu baru lagunya gitu ya. Oh, iya banyak sih. Tapi nggak mau lah, nggak tahu. Nggak mau ngejudge, gue nggak tahu. Di Indonesia kan banyak tuh dulu sempat boyband. Ya. Nah, standar gimana cara kayak salah satu anggota dari boyband ini bisa gabung sama boyband itu? Ada sistemnya loh, pasti nggak langsung bikin doang. Indonesia ya? Apa?
Korean or Indonesia? Korea. Jadi Korea itu kan dia sistemnya sebelum lu jadi artis, lu tuh mesti ada masa pelatihan. Dan di mana itu lu namanya dijadikan trainee. Trainee itu kadang tuh orang relatif banget, ada yang sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang kayak 1 hari, 1 minggu, 2 minggu langsung debut jadi girl band gitu. Ada aja. Dan pastinya agensi kan bakal ngolah kayak oh ya udah kalau ini kurang ya lagi gitu. Pasti dia jadi terus itu selama 10 tahun lu tuh dilatih terus gitu. Nah. Jadi apakah kayak suara lu harus bagus atau lu harus bisa dance gitu lah? Menurut gue sih iya ya. Soalnya kan idol itu kan artis. Lu tuh menjual muka lu gitu, menjual talenta lu sendiri, menjual pita suara lu, menjual muka lu, bener gak sih? Benar. Iya kan? Iya begitu. Dan itu laku emang di Indonesia. Oh ya? Lagu ya? Itu laku. Secara tidak general, apa yang lu sukain dari K-pop? Secara nggak general, gue sukain dari K-pop. Wow. Jadi dari dalam Gimana ya? Oh, dari diri gue sendiri. Menurut gue, yang gue suka dari K-pop, yang bener-bener banget ya. Iya, benar. Dia itu musiknya itu berbeda dari semua, dari kayak genre yang lain gitu, kayak pop doang atau R&B doang, or pokoknya walaupun dia K-pop ada popnya di belakang, beda sama pop biasa gitu maksud gua. Oh. Iya gitu. Kayak beneran itu bener kayak gua kayak setuju aja kalau K-pop itu dibuat genre baru, nggak disamain nama pop gitu jadinya. Makanya dibilang K-pop ya. That's right, itu dia. Kan tadi udah yang lu suka kan, terus yang Iya. lu nggak suka dari K-pop. Waduh. Apa ya? Apa ya? Yang gua nggak suka. Kita akan melihat orang ini akan dijatuh. Kita akan Amat dasar Nixon aja nih, membuka-buka kartu saya. Yang gua nggak suka dari K-pop apa ya? Oh ada. Yang pertama yang gua nggak suka dari K-pop, menguras duit gua. Itu itu pasti karena gimana ya? Gua sejujurnya gua dance cover, gua orang joget, di mana itu gua membutuhkan kostum. Kostum tidak memakai koran kan, pakai duit. Kedua, lu hobi ngumpulin album. Album biasa aja sudah. Wah, mau nanyain album gua, kalau album gua sekarang sekitar 12. Wow, itu bukan. Sensitif. Habis duit berapa? Iya. Itu habis duit berapa, Pak? Ya, dulu tuh album tuh kayak belum semahal sekarang, guys, sebenarnya. Dulu tuh album 210 lah sampai berkisar sampai 300 tuh udah dapet. Sekarang 300-an. 300-an kan? Ya. Hitung dah kali berapa tuh? Wow. Itu cuma kaset doang. 300. Iya, Apa 300-an. boleh nggak kita lihat? Oh, boleh, silakan. Nah. Pasti ada dong yang paling lu sukain, ada nggak sih? Iya kebetulan ini gue bawa yang gue suka dan kayak banyak memorinya gitu lah menurut gue. First of all gue bakal kasih ini dulu deh. Nih. Apa tuh? Ini tuh kelihatan nggak? Bentar. Nih. Iya. Jadi ini tuh album X1 ya, grup boyband X1, 11 member, 12 atau 11 sih, 11. Haha lupa. 11 member dan dari terakhir tuh mereka kan debut ya, tapi sayangnya sekarang tuh udah bubar, kayak ada masalah gitu. Udah bubar. Kayak secara terpaksa gitu. Nah, lalu gue beli album ini karena gue emang suka lagu title-nya. Jadi kan album kan ada banyak lagu ya. Jadi yang ada ininya, musik videonya. Nah, gue beli ini album yang sementara, ini album terakhir yang gue beli sih. Itu album terakhir yang lu beli dari semua album. Iya, untuk sekarang ya, untuk sekarang. Gue kutip untuk sekarang. Ini album terakhir yang gue beli. Gue juga beli ini dari anak WMN. Dari anak BUMN. Iya, shoot out to Cloud Renta. Disti, terima kasih Disti. Iya, dari Disti guys.
Lalu gue terusin deh. Lalu ada ini album dari girl band. Nama girl bandnya itu Red Velvet. 5 orang ya. Aku tahu itu. Tahu. Jadi Ceweknya cantik-cantik gitu ya. ya jadi ya Red Velvet gue beli ini karena gue dengerin satu, biasanya tuh gitu kalau gue tuh kalau K-pop abis ngeluarin lagu baru dia kan ngeluarin satu album gitu. Gue dengerin semuanya, kalau gue suka gue beli albumnya gitu. Kadang tuh gue nanemin itu dalam diri gue sendiri, makanya duit gue habis. Loh kok bagus, beli. Loh kok enak, beli itu pak. Ya ini Red Velvet, gue dengerin satu albumnya dan itu gue suka banget dan worth it lah kalau menurut gue beli album ini. Lalu, oh ya mau sebutin harganya nggak? Bentar. Yang ini waktu itu untungnya Disney menjual murah, jadi saya beli waktu itu dia cuma jual 150, 200 kalau nggak salah. Harga teman. Terima kasih Disney, ini 200.000. Lalu untuk album yang Red Velvet ini, gua beli dengan harga 250. Iya. Waktu itu temen gua ke Korea, gua nitip. Iya. Lalu ada ini album BTS. Wow. Ini yang ada ini paling ini nih. Paling sensitif. Yang ada Mickey Thread-nya nih, Mat. Iya, ada ini. Ya namanya Map of the Soul of Persona ya. Ini bukan comeback terakhir sih, comeback 2 sebelum pertama yang sebelum terakhir ya, ini Persona. Jadi ada gak usah lihat dalamnya ya. Makanya di Persona ini gue beli karena iya lagunya enak-enak di dalamnya menurut gue. Ini kayak one of the best album dan bedanya ini saya dibelikan orang teman. Terima kasih temanku. Shout out to Brigita. Waduh. Makasih ya ini. Kayak sampai sekarang sih ini masih jadi favorit gue. Paling favorit ya? Paling favorit. Karena emang gue jujur gue suka emang sama lagunya. Lanjut lagi. Yang terakhir yang gue bawa. Wah. Ini Twice. Nama albumnya Twice Coaster Line 1. Twice. Kenapa gue ngejelasin ini paling akhir? Karena ini yang paling berkesan. Yang paling favorit BTS, tapi ini yang paling berkesan. Tanya kenapa? Kenapa? Ini album yang pertama kali gue beli di dunia perkepopan gue. Ini guys, ini. Yang bikin terjerumus. Iya betul, ini album ini. Waktu dulu itu untuk harga, jadi gue suka K-pop kan awal masuk SMA berarti tahun 2016-an. 2016-an ini cuma 200 sekian, nggak semahal yang lain maksudnya pak. Iya. Ya, nggak semahal yang lain karena ini kayak bener-bener baru awal-awal banget, kayak K-pop masih belum se-booming sekarang, nah istilahnya gitu ya. Ini kayak pertama banget dan gua belinya diam-diam. Orang tua saya tidak tahu. Iya pak, malu pak. Lu beli album ini, lu ditahu nggak sama orang tua tahu nggak? Waktu itu sih gue cuman gimana ya Mat ya, kayak gue suka dengerin lagunya tapi kayak waktu itu kayak nggak tahu sih mereka sadar atau tidak gitu. Sampai sekarang. Sekarang mah sudah tahu dong. Dan orang tua lu fine dengan itu. Malah gue kayak ditanyain kayak Wes ada videonya nggak, mau lihat dong mama. Ih serius mama gue tuh begitu. Berarti nyokap lu bisa dibilang K-pop juga nih. Wah, iya dia menerima pak, dia menerima. Serius ya. Style lu kan keren banget nih. Bagi orang luar. Itu kayak dikatain banci lah, lembek lah, lebay. Iya. Lu Segala pernah? macam. Kayaknya sih ya nggak cuman gue doang kali ya. Secara cowok, secara general yang suka K-pop kadang tuh suka digituin kayaknya menurut gue ya. Kayak awalnya tuh kalau dari cerita gue sendiri, awalnya gue suka joget-joget dance gitu di SMA gue. Dan iya pasti ada aja yang gak suka gitu kan. Dan jelas kalau gue dance K-pop kayak dulu tuh kayak minim banget orang yang suka. Dan yang jelas ada cewek dong yang suka gitu, suka K-pop jadiin satu kita dance. Nah, karena itu kayak gue
kayak gue juga diomongin kayak lu mah biar caper aja lu gitu, kayak lu supaya bisa megang-megang cewek lu gitu. Iya, banyak yang kayak gitu banyak. Padahal ya gue cuma ngelakuin hobi gue suka dance gitu. Gara-gara K-pop gue suka dance gitu. Terus sekarang kan udah bahas tentang diri lu. Lu pengen bahas tentang fans K-pop. Wah, fans K-pop. Boleh, gak apa-apa. It's okay. Kan K-pop tuh menurut lu keren banget. Iya. Terus gue juga kayak di mana-mana tuh ada. Nah, kenapa bisa fans K-pop tuh sebanyak itu di Indonesia? Di Indonesia loh. Menjamur. Jujur gue juga kaget sih sebenarnya. waktu BTS benar-benar naik, itu kan kayak BTS kayak icon kali menurut gue ya, kayak icon di mana semua bisa naik kayak K-pop di mana-mana gitu. Sama kayak Blackpink juga sih ini jatuh-jatuhnya. Nah, menurut gue juga kayak gue nggak nyangka bisa se-booming itu di luar sana. Soalnya gue udah kayak waktu gue masuk ke dalam dunia K-pop gara-gara Twice, gue kayak gue harus gue bisa jadi dikecilkan diapain gitu karena gue minoritas dari yang lain, karena yang lain gak suka atau tidak intuit kepada K-pop gitu kan. Yang menurut gue sendiri, gue juga bingung kenapa bisa banyak. Tapi yang jelas, yang dari tadi gue bilang kayak K-pop tuh kayak punya aura sama genre-genre lagu yang berbeda gitu. Dan ditambah oleh oleh anggota boybandnya yang bisa dibilang ya tahu kan maksud gue. Cakep emang. Menurut gue kan kalau kita bahas tentang ganteng atau cantik nih di Korea, benar nggak sih di Korea itu banyak yang operasi plastik nih? Oke, kita akan speak up. Yeah, it's okay. Kan jelasin awam kita. Ya awam nggak apa. Tentang operasi plastik. Iya. Operasi plastik kadang tuh gimana ya? Banyak sih yang kayak di sana kalau kan ada ya namanya, kan kita di sini namanya kayak Sweet Seventeenan. Di sana tuh kalau mereka udah meranjak ke umur yang legal, di mana tuh banyak yang kayak orang tuanya ngasih dia tuh operasi plastik sebagai hadiah begitu. Kadang tuh ada yang begitu. Oh iya. Iya. Kadang ada yang begitu ya. Gak tahu ya. Kurang percaya diri. Nah, kadang tuh begitu juga. Tapi itu bisa jadi alasannya kenapa bisa begitu. Kan di Korea sana kan, itu kan cowoknya tinggi-tinggi. Apakah ketika lu suka K-pop di Indonesia dengan tubuh lo yang tidak standar Indonesia itu merasa gua lebih beda dari orang itu? Gimana ya? Soalnya gua sering lihat lu di kampus tuh kayak beda sendiri gitu loh. Jangan. Oh, dia maksudnya gua. Iya. Oh, bukan idol K-pop ya kan? Iya. Ya gua. Kalau gua sendiri kadang gua tidak memikirkan hal itu sih sebenarnya. Enggak mikirin, tapi pernah insecure pernah sih, kayak anjing gua kenapa tinggi banget. Anjing gua kenapa nggak normal. Tinggi saja udah nggak normal, ditambah K-pop makin nggak normal. Information. Iya. Ini si Wesley ini tingginya gila ya. Ya coba. Tinggi lu. Wah, jujur sampai sekarang gua belum ngukur tinggi gua. 190 ada. Ini sampai dia duduk aja nih ya, lututnya sampai naik ini. Naik ini ya. Ukuran kaki tuh berapa tuh? Sepatu gua 45 46. Enggak gini, nggak tahu sih ngaruh apa enggak. Dulu tuh gue suka main basket kan. Ya jelas kan nepak terus, mungkin melebar. Tidak tahu. konspirasi. Tangan gue juga kayak agak lebar gitu kan. Karena megang bola basket jadi kayak dia nyamain gitu kan. Ya, that's right. Sampai sekarang masih suka basket? Masih, tapi jarang aja. Jarang main. Karena Dance, ya? karena sibuk ke dance gitu. Tapi kalau ada waktu basket gak apa-apa, bisa. Sabi. Nih kan udah bahas K-pop nih. Kalau lu ngelihat, nggak usah Korea lah, Indonesia nih sekarang. Kan ada tuh lagi booming kayak anak-anak indie, anak sini. Oh ya. Lu suka nggak sih atau lu mandang mereka gimana sih? Ya. Gini. Gue personally, gue lepaskan semua peran gue ya. Melepaskan peran suka K-pop, melepaskan peran suka anime. Semuanya gue lepas. Jujur gue tuh suka musik. Itu dulu. Awalnya itu dulu ya. Gue suka musik. Kayak maksudnya
Karena gue nggak bisa kayak rock gue nggak suka gitu, kayak dari bunyi aja keras rock gitu kan. Tidak dong, nggak bisa dong, mesti kayak mesti turun di situ, lu mesti dengerin juga saat itu kan. Ya itu gue terapin gitu. Gue nggak bisa ngejudge kayak indie terlalu senja, tidak dong kan, kayak gitu dong. Gue jadi kayak nyoba dulu, baru apa sih yang mereka bisa tangkap gitu. Gue mesti ngertiin dulu orang anak indie gitu kan. Jadi jujur gue suka ya musik indie gitu. Apa? Lu dengerin ya? Gue dengerin. Ada playlist sendiri di Spotify gue. Ada, namanya Jangan Banyak Bercanda gitu. Ada, serius. Sumpah deh. Indie semua. Iya, Indonesia semua. Bentar, wait. Kayak Di follow playlistnya. gue jangan, malu. Malu gue. Tiba-tiba ini Korea. Jujur sih gue suka kayak Kunto Aji, gue suka lagu Kunto Aji gitu-gitu. Terus ada Sal Priadi, India gitu. Waduh, boleh di follow. Tidak dong, jangan di follow. Iya kayak daily listen aja sih sebenarnya. Indie ya. Iya. Kalau gue nih mau nanya nih. Boleh. Apa sih namanya? Lu kan suka dance. Ya. Berarti untuk sekarang lu banyak gak untuk bilang job gitu, lu bisa dibilang freelance atau gimana? Menghasilkan nggak? Gimana ya? Dengan dance lu bisa menghasilkan Nah. untuk sekarang. Sekarang ya, untuk sekarang gue bisanya ini. Dari dulu sih, kayak dari dulu masih nggak ada yang beda. Karena emang gimana ya? Gue dance itu hobi, dan sampai sekarang hobi gue itu masih belum bisa diduitin kalau istilah kasarnya begitu. Namanya juga hobi ya. Iya namanya hobi, tapi yang penting gue enjoy gitu. Kadang tapi ini sih dulu kayak temen gue kelas SMA pasti Backstreet Seventeen dong. Iya. Kadang gue disuruh joget gitu. Dapat duit nggak? Makan-makan. Ya tapi bener kan, dapat makan-makannya kayak udahlah bersyukur aja lo diundang ke HSS orang gitu kan. Iya, ke seperti orang. Terus untuk duit lagi gue bisa bahas kadang ada aja kayak ditawarin gitu. Tapi kadang juga gue nggak bisa, kayak antara tempatnya jauh atau guanya emang hari itu gue nggak bisa gitu. Iya, I'm a busy person guys, person guys ya, busy person. Gitu kadang. Bilang sibuk itu, apakah perkipopan ini ganggu kuliah lu atau rutinitas lu? Atau malah rutinitas lu? Nah, aduh gimana ini ya? Untuk itu, wow susah sih jujur. Kayak, ya for your information aja kan gue ambil jurnalistik ya guys. Gue nggak ini sih. Sampai sekarang aja gue nggak tahu gue mau jadi apa pak. Jujur ya, gue sampai sekarang gue nggak tahu mau jadi apa. Apa Anda mau ngeliput BTS? Wah, amin, sumpah amin banget sih. Amin paling serius itu. Amin paling serius sumpah. Kayak nge-interview mereka aja anjir, gue udah kayak deg-degan kali ya. Sumpah. Terus kalau dibilang formalitas tidak, dance itu ya tadi sih sebenarnya gue cuma hobi. Kayak bonusan dalam hidup gue lah gitu. Tapi ya yang terpenting ya lu jalanin kuliah lu gitu. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan untuk dance bisa menghasilkan duit, kenapa tidak kan? Ya itu. Tapi ini juga ini sih karena bahas tentang ini kan kayak karir hidup gue mandang K-pop itu kayak bukan suatu kesalahan atau apa ya. Kayak gue kayak mencoba menerima karena menurut gue ini tuh nggak coincidence. Ini tuh menurut gue tuh takdir gue dan ini tuh yang diberikan Tuhan gitu menurut gue ya. Terima gue, ini blessing gitu guys. Ini blessing menurut gue ya. Mencintai Korea dan Hallyu. Iya. Karena ya gitu. Kan Korea kan lu K-pop nih. Apa lu suka kayak apa sih kayak drama-drama K-drama? Kayak drama ya. Ini terakhir gue nonton K-drama tahun 18. Gue lagi hiatus-hiatusnya kayak lagi malas banget nonton, kayak lagi fokus ke K-popnya gitu, lagi fokus ke dance-nya. Dulu tuh kalau kalian tahu gue suka nonton yang paling kasarnya Dots, gue suka nonton Dots sampai habis ya. Suka, wah. Gua suka Dots. Hashtag Dixon ID suka Dots. Kayaknya menurut gua lu suka Korea atau suka apapun tuh
tergantung selera. Lu nggak bisa Iya. maksain kalau Iya. lu suka ini berarti lu benci yang itu. Lu Iya, nggak tidak kayak bisa dong. Itu kayak pokoknya lu tuh kayak suka ya udah suka aja, lu nggak harus ngebenci Iya. genre musik lain atau Betul. hal-hal yang suka lain kayak kata Wesley tadi, lu suka bola ketika orang lain nggak suka bola bukan berarti lu kayak ya Paling benar Toleransi gitu kan. lah. Iya, toleransi. Orang yang suka mobil juga gitu, orang suka mobil. Masa Anda ngejudge, "Hah, emang ada apa dengan spare partnya?" gitu? Tidak dong. Ya nggak bisa gitu kan. Ya tidak bisa. Gitu. Iya, jangan kan. Iya, tidak bisa ngejudge dulu. Iya, tergantung preferensi. Iya, betul. Kalau nggak tahu mending perbanyak dulu materi lu. Apa yang pengen lu omongin, apa yang lu nggak suka gitu. Kalau K-pop lu dalamin dulu K-pop, nanti masuk. Baru lu hujat K-pop gimana. Nah, gitu boleh menurut gua. Tapi kebanyakan orang yang pengen hujat K-pop mendalami jadi jatuh gitu. Iya. Kadang begitu, Pak. Jangan kita juga bisa kayak gini. Makanya kita sudahi pembicaraan. Dixon sudah tidak tahan. Dixon sudah tidak tahan. Thank you ya. Ya, thank you. Terima kasih banyak Dixon ID. Ya, bye. Ini Instagram gua nggak diinin. Oh ya. Boleh. Jadi kalian boleh follow, iya follow ini Instagram gua @Wednesday WENESDAYY Y-nya 2. Terus untuk dance cover gua kalian bisa follow @diadance.official. Oh, oke. Iya, stay tune aja Lu punya guys. YouTube nggak? Belum. Belum. Belum, Pak, belum. Waduh, ini sesi baru lagi di Twitter nih. Oh, enggak. Enggak. Enggak ya, oke. Silakan di follow ya saudara-saudara ya untuk subscribe lagi. Terima kasih Dixon. Subscribe Dixon juga. Subscribe Dixon. Dixon juga ya, subscribe mereka guys. Kalau tidak, saya terjumuskan Anda ke K-pop. Tidak dong. Tidak dong. Dadah. Bye, thank you.